Teman-teman sekalian yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, patut kita syukuri. Jangan lupa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita memanaskan ya mesin ya. Nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan baru kita mulai berjalan, mulai mempercepat jalan, mulai berlari, bahkan kalau naik kendaraan mulai ngebut ya. Kita gapai seluruh yang bisa kita gapai sejauh kilometer perjalanan. Ya, sebanyak mungkin amal soleh, sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan. Ya, haruslah Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan berikutnya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun teman-teman berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita, yakni ya pada pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini kita akan insya Allah memurojaah seluruh materi pembelajaran yang pernah disampaikan teman-teman sekalian. Yakni ya pada pertemuan pekan lalu kita telah memurojaah ya berkaitan dengan bab makharijul huruf, kemudian sifat huruf yang memiliki lawan. Dan insya Allah kita akan memurojaah pada malam hari ini, teman-teman yang punya catatan selama dulu belajar, ya boleh dan silakan membuka catatannya, ya. Atau yang punya catatan-catatan ketika dulu pernah belajar sama Ana di ruang yang berbeda, mungkin di offline begitu, silakan dibuka catatannya. Atau mungkin memegang buku tajwid, ya yang memang di penjelasan buku tersebut tidak ada, silahkan nanti ditambahkan penjelasan yang saya jelaskan. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, di bab sifatul huruf ya ada dua pembagiannya, yaitu sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan ini udah kita murojaah pada pertemuan pekan lalu, yakni yang pertama ada jahar dengan lawannya hamas, kemudian ada syiddah dengan lawannya rakhawah, dan di pertengahan ada sifat tawassut, kemudian yang di bagian yang ketiganya ya sifat yang memiliki lawan ada istifal dengan lawannya isti'la, kemudian yang keempat ada itbaq dengan lawannya infitah. Kemudian yang kelima adalah idlaq dengan lawannya ismat. Nah, sinilah 5 sifat dan lawannya yang dapat kita pelajari ya pada video-video sebelumnya atau pada kajian-kajian yang akan datang, mungkin secara offline yang Anda sampaikan ataupun kajian secara online. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwati fillah yang saya cintai karena Allah dimanapun teman-teman berada. Nah, kita akan merujaah insya Allah pada pertemuan kita malam hari ini, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Saya bacakan syairnya. Ibnul Jazari mengatakan, Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walittafashishi nudadan istatil. Yang artinya adalah sifat yang pertama yang tidak memiliki lawan adalah sifat sofir. Nah, di sifat sofir ini teman-teman sekalian ada 3 huruf ya dengan tambahan. Nah, perlu kita ketahui sifat yang tidak memiliki lawan disebut juga sifat zaidah, sifat tambahan. Jadi setiap huruf minimal punya 5 sifat.
dan ditambahkan satu. Nah, dan sifat ini, yang satu ini adalah sifat yang sangat mempengaruhi pengucapan huruf. Ya, tanpa sifat yang tidak memiliki lawan ini, ya terasa huruf tersebut sangat kurang. Makanya benar-benar tatkala kita sudah memahami teorinya, maka prakteknya juga harus baik, gitu ya. Sifat sofir pada 3 huruf ya, yang itu yaitu ya huruf zai, huruf sin, dan huruf sad ya, atau huruf za yang sudah diharokatin, sa, dan juga so. Jadi ya sifatnya so, za, sa, yang makhraj ujung lidahnya diturunkan ke gigi sari bawah. So, za, sa. Ya, boleh teman-teman sambil ya diingat-ingat lagi mudzakarah ya, materi-materi yang pernah disampaikan. Nah, sifat ini ya diberikan saat huruf tersebut nampaknya dan sangat jelas terdengar saat hurufnya terutama dalam keadaan berharokat ya. Jadi saat hurufnya berharokat, ini sebagai catatannya. Jadi saat berharokat sifat sofir ini sangat nampak terdengar. So, siroto, begitu. Kemudian za, idza zul, jangan idza zul, 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 zul. Ya. Nah, terlebih ya sifat ini sangat sekali nampak saat hurufnya dalam keadaan sukun dan kebanyakan hilang. Ya, terutama pada huruf sa. Diawali tatkala kita membaca bismillah, kita bacanya bismillah, 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 bismillah. Khata, salah ya. Yang benar bismillah, kayak gitu. Kemudian sifat huruf yang kedua. Oh ya, sebelumnya sofir kita artikan adalah desir suara. Jadi suara yang keluar menajam. So, za, sa. Dan di sini harus hati-hati di zai. Oke? Karena zai atau za dalam keadaan sukun, hati-hati memberikan nafas ya. Karena zai bukanlah huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi suara yang dikeluarkan karena dia rokhawah dan juga sofir ya adanya di dalam mulut. Za, az, jangan az, jangan, tapi az wa akhir, hati-hati ya, ayat dalam Al-Qur'an surah An-Naba ya, wa khalaqnakum azwaja, atau surah An-Najm ya, wa uzlifatil jannah, wa jangan dikeluarkan, karena masih banyak ya memahami satu sifat namun tidak memahami sifat yang lain. Mempraktekkan satu sifat namun sifat yang lainnya tidak dipraktekkan. Ini masih banyak teman-teman yang membacanya demikian. Jadi harus hati-hati ya. Nah, selesai sifat yang pertama. Sifat yang kedua yang tidak memiliki lawan adalah sifat qalqalah. Sifat qalqalah ini kita artikan adalah memantulnya suara ya. Ya, dijadikan satu huruf menjadi setengah huruf. Ini pendapat yang paling kuat ya. Jadi memantulnya suara ya setengah daripada huruf. Nah, hurufnya ada 5 dikatakan oleh Ibnul Jazari rahimahullah, wa qalqalatun qutbu jadin wallin. Dan qalqalah ya qutbu jadin pada hurufnya qaf, ta, ba, ja, da. Jadi hurufnya 5, teman-teman sekalian. Nah, 5 huruf ini ada 2 cara bacanya. Yang pertama ya, qalqalahnya dibaca dengan mufakhamah, dibaca dengan tebal. Kemudian yang kedua dibaca dengan imalah, ya bunyinya gitu ya. Ahad pada huruf dal, pada huruf ba ya, hatab pada huruf ja, buruj. Jadi ada 3 huruf yang dibacanya Berarti 2 hurufnya dibaca dengan tebal. Khalaq.
bukan khalaq, tapi khalaq. Jadi alladzi ata, tidak amahum, tapi ata. Ini masih banyak yang keliru dan salah. Ya, akhirnya dia mempermudah membacanya dijadikan semuanya. Taib. Dan ini kekeliruan dan masuk dalam kesalahan khafi. Taib. Jadi hati-hati pada qalqalah ini. Dan di qalqalah juga ditinjau dari pembagiannya ada 3. Yang pertama adalah qalqalah kubra, qalqalah sugra, dan qalqalah akbar. Nah, sugra berada di tengah. Kubra berada di akhir. Dan akbar berada di akhir plus hurufnya bertasydid. Satu contoh dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di kata watab. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya dan belum pernah dapat pembahasan ini, di sini teman-teman harus hati-hati. Jadi watab bacanya demikian ya. Jadi jangan langsung jangan langsung dipantulkan, akan tetapi ditahan dulu baru dipantulkan. Ini untuk qalqalah akbar. Dan seluruh qalqalah catatannya dipantulkan, baik itu sugro, kubro ya ataupun akbar. Jadi nggak ada qalqalah sugro tidak dipantulkan ya yang berada di tengah. Karena nanti akan menyerupai ya huruf-huruf yang mutasyabihat. Satu contoh huruf qa. Ya, huruf qa ketika kita tidak pantulkan berada di tengah nanti menyerupai huruf kaf ya. La uqsimu. Nah, uqsimu masih banyak yang membacanya begitu ya. Lam yalid, nanti dalnya jadi huruf ta nanti. Lam yalid, wah gitu. Lam yalid wa lam yulad, ikut-ikutan lagi malah ya qalqalah kubro'nya atau qalqalah kabirnya. Jadi semua qalqalah dalam keadaan apapun, baik itu di tengah, di akhir, tetap dipantulkan. Taib. Kemudian selanjutnya, sifat yang ketiga, walinu ya, dan sifat yang ketiga adalah walinu min halya wa wawun sakana qablahuma walin hiraf fusuha. Dan kemudian yang lin ya wawun wa yaun pada huruf waw dan ya sukun dan kemudian wan fataha qablahuma dan sebelumnya berharokat fathah yaitu ai dan au. Apa? Ai dan au gitu ya bunyinya. Ai dilembutkan ya. Ai au ya ayyuhal kayak gitu. Wow ya. Min khaw majuin bibirnya. Saw kalla sawfa gitu ya. Alaihim berada di tengah. Jadi dilembutkan bacanya. Nah, ini ya sifat pada huruf ya sukun dan waw sukun sebelumnya fathah. Kemudian sifat yang keempat ya walin hirafu suhiha fil lami warra. Dan sifat yang keempat adalah al-inhirab. Apa itu inhirab? Inhirab diartikan condongkan suara ya dari makhrajnya menuju makhraj yang lain. Artinya menyimpang ya. Al-mail wal udul. Kalau dalam bab al-aqidah dalam kitab tauhid ya diartikan bahwa al-mail wal udul artinya penyimpangan akidah ya, ubudiyah terutama. Nah, jadi al-inhirab artinya menyimpang dari makhraj ya menuju makhraj yang lainnya. Contohnya di sini ya muallif mengatakan ada 2 huruf yaitu huruf lam dan huruf ra hurufnya. Nah, di la ya disebutkan dalam kalam Ar-Rahman bisyarhi ya bisyarhi Tuhfatil Atfal
wa syarhi muqaddimatil Jazariyah disebutkan bahwa condongnya lam ya kepada huruf nun. Nah, saat hurufnya dalam keadaan berharokat tebal dengan bersambung ke lafaz Allah. Contohnya lam lafaz Allah ya. Al disebutkan dalam Muqaddimah Al-Jazariyah bab lam wa ahkamul mutafarriqah ya. Beliau mengatakan wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi. Dan tebalkanlah lam apabila bersambung dengan lafaz Allah. Sebagaimana ketika sebelumnya dhammah seperti Abdullah. Dul ditebalkan. Disinilah inhirab sifat lam. Jadi saat hurufnya tebal ya karena dhammah atau karena fathah. Alallah Abdullah. Du ada dhammah kemudian lafaz Allah jadi tebal. Kalau dia kasrah biasa tipis ya makhrajnya lam yang harusnya di gigi dicondongkan ke gusi atas ya. Bismil nah di gigi mil tapi kalau dia tebal al ke gusi dia Allah bukan Allah atau lagi Allah. Ini lebih parah lagi ya kesalahannya. Jadi Abdullah ujung lidahnya diletakkan di gusi ya karena dia memiliki sifat inhiraf. Baik, kemudian yang kedua huruf ra. Condong ra ini ya aslinya ra secara makhrajnya diletakkan di antara gusi atas dengan langit-langit. Jadi saat hurufnya dalam keadaan kasroh diturunkan ke gigi. Ri. Nggak boleh bacanya re. Adanya di atas. Turunin lidahnya. Ri. Ra. Ri. Ru. R. Ra. Ri. Ru. R. Gitu bacanya ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Saat kasroh ra-nya dalam keadaan di bawah. Saat tebal, ra-nya berada di atas. Normalnya begitu. Baik. Nah, dia punya sifat inhirab ini. Dan ini harus diberikan tentunya. Jangan sampai ya keliru dan lupa. Kemudian sifat yang kelima adalah takrir. Sifat takrir ini diberikan umumnya hurufnya saat dalam keadaan berharokat biasa. Ya, ra, ru, ri, ar kayak gitu. Jadi sifat ra ini diberikan getarannya. Karena banyak di antara kaum muslimin atau qari'il Quran ya karena berhati-hati terhadap banyaknya getaran huruf ra sehingga mereka mensamarkan ya getaran huruf ra menjadi al bahkan sampai menempelkan ini torfunya padahal ra bukan di torfu ya ra itu di zahru wa ra yudanihi li zahrin adkhalu ini kata Ibnu Jazari jadi bukan ininya ya bukan agak nempel begitu jangan ini salah karena masih ada orang yang membacanya begitu ya jadi nggak nempel sama sekali dia makanya adanya getaran di situ. Namun getaran ini harus disamarkan hurufnya. Catatan ya, getaran ini harus disamarkan saat hurufnya bertasydid. Ibnu Jazari mengatakan wa akhfi takriran idza tusyaddadu dan samarkanlah huruf ra saat hurufnya dalam keadaan bertasydid. R yang pertama getar. Kemudian ngucapin ra yang keduanya ini disamarkan. Habis kalau dua-duanya digetarkan, maka akan terjadi getaran yang double. Satu contoh yang salah ya, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali itu. Hir-Rahman. Hir pertama getar, ketika ra yang keduanya juga digeterin. Hir-Rahmanirrahim. Harusnya begitu secara jahriyahnya.
Ya, secara penampakannya begitu. Namun Ibnu Jazari memberikan tanbih, sesuatu yang harus diperhatikan. Apa itu? Ketika hurufnya dalam keadaan tasydid, getaran ra-nya disamarkan. Ya. Saat apa? Tasydid. Ya, bukan dalam keadaan biasa. Kalau biasa harus digetarkan. Wa arsala gitu. Ya. Al-iktsaru fit takrir nggak boleh. Makanya tatkala kita membahas nanti ya setelah ini bahas tentang hukum idgham bi ghairi gunnah, ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra summa karriranna. Nah ini. Ya, dan sifat dan hukum yang kedua pada idgham adalah bi ghairi gunnah apabila bertemu dengan lam dan juga ro, summa karironna. Nah ini karironna ini jangan sampai tetap hilang ya, sifat takrirnya, getarannya tetap diadakan, cuman tidak boleh berlebihan. Caranya bagaimana? Ibnu Jazari yang mengatakan wa akhfi takriran, disamarkan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ra kedua samar. Hir pertama digetarin, ra kedua disamarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Ibnul Jazari. Jadi cara bacanya begitu, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita na'ti ila sifat yang kelima. Yang keenam. Ya, sifat yang keenam adalah sifat at-tafashshi, yaitu intisyarus saut, menyebarnya suara di dalam mulut kita. Dan ini terjadi pada satu huruf, yaitu huruf sya, yang dimana makhrajnya tengah lidahnya ya naik ke atas ya ke langit-langit. Sya, 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 shin ya, titik 3. Sya, sya. Jadi jangan bacanya sa, tapi sya. Kemudian sifat tafasyi ini diberikan ya saat hurufnya dalam keadaan bersukun ya. Li ashtata liyuraw a'udzu billahi minash gitu ya. Ada yang namanya intisyarus saut, ya menggumpalnya suara di dalam mulut. Sya. Karena untuk membedakan ya dengan so yang suaranya dikeluarkan dengan tajam ya so. Jadi nggak ada di dalam mulut aliran suara dan aliran napas itu nggak ada. Jadi langsung so kayak gitu. Baik. Kemudian yang terakhir ya di sifat yang tidak memiliki lawan yang ketujuh adalah al-istitalah. Jadi huruf do ya memiliki sifat istitalah. Arti-arti, hati-hati kita definisikan do ini dengan memanjangnya makhraj, memanjangnya suara, bukan memanjangnya lidah. Kalau lidah dipanjangkan sampai ke depan nanti nempel ke ya kalian adalah sifat yang sangat kuat. Sifat yang benar-benar harus kita berikan perhatian lebih. Karena do merupakan sifat yang susah untuk diucapkan. Bahkan dalam sejarah ya pengucapan yang paling sempurna adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabatnya yang sangat mulia, yakni Umar ibnu Khattab, ya. Karena Umar ibnu Khattab faqih, ya, wa fasih, ya, fi nutqi al-lugha al-arabiyyah. Li'annahu ya kasratu fahm wa kasratu an-nutq ya wa talaffuz bil lughah al-arabiyyah. Jadi dikenal ya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya di setiap menjaga malam pada malam hari ya menjaga hewan-hewan orang-orang Quraisy saat itu. Nah, Umar bin Khattab zaman dulu bersyair.
ya bersyair. Makanya riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam ya karena surah Toha begitu ya. Ini pendapat yang dilemahkan dengan jalur periwayatan ya sejarahnya melihat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang paham terhadap Al-Quran, paham terhadap bahasa Arab, dan pasti ya mendengar Nabi SAW sebelumnya membaca Al-Quran kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, huruf do ya adalah huruf yang susah untuk diucapkan. Nah, istifalahnya pada do dengan memanjangkan suaranya ya dan juga memanjangkan makhraj tapi tidak memanjangkan lidah. Taib itu sebagai catatan. Jadi do jadi lidahnya mekar. Ya, ujung lidahnya nggak nempel ke depan. Do begitu teman-teman ya. Kemudian ya sudah selesai nih pembahasan kita mengenai sifat yang tidak memiliki lawan. Saya ulangin lagi, yang pertama adalah sofir pada hurufnya sozasa. Kemudian yang kedua adalah qalqalah pada hurufnya qutbujadin. Kemudian yang ketiga adalah sifat lin pada ai dan au. Ya, ini hati-hati ya. Kemudian yang keempat ada inhiraf pada ro, dikasrohkan dia turun ke bawah lidahnya, dan lam ketika menjadi lafadz Allah ya ujung lidahnya disentuh dan ditempelkan ke gusi atas, jadi jangan di bawah. Allah, kul huwallahu ahad, gitu ya bacanya. Kemudian sifat yang kelima adalah takrir pada huruf ro dalam keadaan biasa, sukun ataupun berharokat digetarkan. Ya, dengan catatan tidak boleh berlebihan saat hurufnya dalam keadaan bertasydid, gitu ya. Karena Ibnu Jazari memberikan tanbih wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ini yang benar ya. Kemudian yang keenam adalah tafasyi, sifat pada huruf sya ya. Jadi tidak boleh ya sya ini terlalu banyak mengeluarkan nafas keluar. Sya gitu, jangan. Di dalam paling banyak sya gitu ya. Karena untuk membedakan sya dengan so. Kalau so nafasnya keluar dengan deras ya. So gitu. Kalau sya di dalam, sya tengah lidahnya disentuhkan karena sifatnya di tengah lidah dengan saudaranya ja dan ya gitu ya. Kemudian sifat selanjutnya yang tidak memiliki lawan yang terakhir adalah do. Ya, sifat pada huruf do ini hati-hati karena susah untuk diberikan. Intinya ujung lidahnya jangan sampai nyentuh. Da jangan da ya, tapi ada renggang di ujungnya dengan cara menarik lidahnya ke belakang. Jadi lidahnya ke belakangin baru disentuhkan ya kiri dan kanan ya. Jadi ditarikin. Ya. Do begitu ya. Do. Jadi jangan do tapi do ya, caranya begitu. Kalau mau dua-duanya ataupun salah satunya pun demikian. Makanya sifat itbaq ini sangat penting sekali harus kita berikan pada do. Ya, karena sifat itbaq itulah yang menjadikan do ini lebih sempurna, teman-teman. Jadi mungkin sebelumnya kita sifat itbaq ya udah so do aja udah cukup. Pemahaman kita mungkin baru sampai situ tok. Rupanya kalau kita benar-benar detail setiap huruf diberikan sifatnya. Jangan sampai saya katakan di awal bahwa ada orang yang menerapkan satu sifat kayak gitu, sifat yang lain tidak diterapkan. Kayak gitu. Ini jangan sampai kayak gitu. Semuanya diberikan dalam satu keadaan atau mungkin dalam keadaan tertentu, gitu ya. Ini yang sangat perlu kita perhatikan, teman-teman. Karena masih banyak orang-orang yang dia memberikan sifat cenderungnya hanya hamas saja yang dibahas, hanya syiddah aja yang dibahas, hanya isti'la aja yang dibahas. Padahal masih ada sifat ya idbaq, infitah,
ada rohawa, ada tawassutnya, kayak gitu. Banyak ya, banyak yang hanya membahas hamas, terutama hamas yang paling sering dibahas. Tak sama kaf ini ya. Ka, ta begitu ya. Ini sudah kita jabarkan dengan jelas ya tentang hamas. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah untuk bab sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Dan al-an na'ti ila ahkam as-salasa ya fi ilmi tajwid. Sekarang kita akan kembali membahas tentang hukum yang kedua pada pembagian ilmu tajwid. Di awal saya katakan bahwa ilmu tajwid ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah sifat, yang kedua adalah yang pertama adalah makhraj, yang kedua adalah sifat, dan yang ketiga adalah ahkam at-tilawah. Dan ahkam tilawah kita akan bahas insya Allah. Baik. Ahkam at-tilawah teman-teman sekalian, kalau rujukan sumbernya ada beberapa sumber, saya ambil 2 saja ya bagi teman-teman. Yang pertama adalah Matan Tuhfah ya yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, kemudian dengan yang satu lagi Hidayatu As-Sibyan yang dikarang oleh Maula ya Imam Al-Hadrami. Kalau mana yang lebih duluan, Ustadz, maka yang lebih duluan adalah Tuhfatul Atfal, ya. Dan ini yang paling banyak mungkin digunakan, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di Timur Tengah. Akan tetapi kalau Hidayatus Sibyan hanya digunakan di Indonesia. Itu pun pada zaman mungkin orang-orang yang belajar Al-Quran di tahun 70, tahun 80-an, atau tahun 90-an ya, di awal-awal. Nah, kalau sekarang ya penyebarannya sudah kurang ya. Sekarang yang paling banyak tersebar sumbernya adalah kitab Tuhfatul Atfal. Ya. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, karena rujukan tersebut ya datang dari Timur Tengah, dan Timur Tengah kebanyakan menggunakan kitab Tuhfah. Jadi untuk sumber daripada ahkam at-tilawah ini adalah kitab Tuhfatul Atfal. Baik. Kita akan bahas hukum yang pertama pada ahkam at-tilawah. Saya kasih prolog dulu. Jadi kalau sifat ya, sifat ini kita artikan penyempurna. Tatkala kita sudah berikan huruf ya makhrajnya, tempat keluarnya begitu, maka huruf tersebut tentu harus diberikan sifatnya. Dalam keadaan sukunkah itu, dalam keadaan berharokat fathah, kasrah, dhammah, bahkan bertasydid. Nah, sifat ini gimana sih cara ngucapinnya? Makhrajnya udah. Sekarang bagaimana biar menyempurnakan? Apakah dipantulkan? Apakah diberikan aliran nafas? Ya, apakah ditahan suaranya? Ataukah nanti didengungkan suaranya? Ya, ada namanya sifat tawassut pada nun dan mim. Nah, ketika bab sifat ini sudah kita mulai sempurnakan, tentu belum sempurna lagi. Karena Al-Quran ada hubungannya dengan huruf ketemu dengan huruf. Ketika huruf sukun bertemu dengan huruf setelahnya. Satu contoh adalah khusus pembahasan tentang nun atau na. Nun sakinah ya atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang lainnya. Ini bagaimana ya cara bacanya? Ataukah cara bacanya sebagaimana kita berbicara bahasa Arab? Ya, ataukah mungkin ada tata cara tertentu? Karena ketika Nabi SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, ya biwasilati Jibril alaihi salam, tentunya dengan bacaan yang sebagaimana Jibril ajarkan, dan Rasulullah ajarkan kembali kepada kita semua teman-teman. Ya kepada para sahabatnya ajarkan kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa ilaina wasala, ini kata Ibnu Jazari, dan sampai kepada kita begitu. Melalui para asatidzah, melalui para kiai, melalui para masyayikh, ya teman-teman sekalian. Dan ini harus kita hargai keilmuan ini. Baik. Jadi demikianlah Al-Quran sampai kepada kita. Tentunya tidak boleh sembarangan baca. Nah, di ahkam tilawah ini yang paling nampak sekali. Karena yang membedakan antara Al-Quran, ya saya katakan, dengan berbicara bahasa Arab adalah di ahkam at-tilawah. Saya ulangi. Ya, yang membedakan antara ya seseorang membaca Al-Quran dengan berbicara bahasa Arab, entah itu hadiskah atau berdialog dengan bahasa Arab,
atau dia ceramah dengan bahasa Arab, ketika dia membawakan ayat suci Al-Quran, maka di sana ada hukum-hukum tilawahnya. Dan ini tidak boleh disamakan dengan dia berbicara bahasa Arab. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa bagaimana tatkala kita berbicara ya atau berceramah dengan berbahasa Arab tentunya, ketika masuk di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran, maka ulama ini mengatakan ya taghanna atau zayyin bil Quran, maka indahkanlah, ya baguskanlah bacaan Al-Qur'annya. Artinya apa? Berikan tajwid di sana. Apa berarti? Berikan hukum tilawahnya. Ya, tatkala kita membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu amma ba'du ila akhir ya. Nah, kita syahadat dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kita membaca ya ayyuhalladzina amanu. Ini seakan-akan kayak bukan Al-Qur'an kalau tidak diawali dengan ya qala Allah Ta'ala. Kalau kita langsung seakan-akan itu pembicaraan sebagaimana ucapan ya seorang imam tatkala di khutbah Jumat. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa may yattaqillaha faqad fazal muttaqun. Kayak gitu. Seakan-akan berbicara ya seperti itu. Padahal yang dibawakan adalah ayat Allah. Maka ulama ini mengatakan ya zayyin bil Quran. Indahkanlah baca Quran. Maka kita membaca. Misalkan kalau Allah Ta'ala diberikan. Atau kata khutbah. Amarallahu subhanahu wa ta'ala bi ayya'budallahu wahda. La syarika lah kama qala ta'ala. Gitu. Atau kita nggak ucapin kama qala ta'ala. Kita langsung. Ya, kita langsung ya mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, harus diberikan tajwidnya di situ, ahkam tilawah maksudnya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ahkam tilawah ini yang sangat membedakan antara seseorang berbicara bahasa Arab, ya berbicara selain Al-Qur'an, hadis ya, atau dia berdialog atau berkisah atau berceramah, ya. Ahkam tilawah, maka sangat penting sekali, jangan disepelekan. Dan para ulama ya kita dahulu kala, tepatnya di Indonesia, ya biar maksudnya tujuannya memang baik kalau saya buat apa namanya hasil apa penelitian ya dari saya pribadi bahwa kenapa kok di Indonesia ini dulu masyhurnya tidak pelajaran makhraj, tidak pelajaran sifat, tapi masyhurnya adalah pelajaran ya hukum. Kenapa? Karena memang melihat di kondisi di Indonesia ini ya dan susah sekali untuk ngucapin mungkin lafaz bahasa Arab, yang penting ini tahulah hukumnya, ini tahulah hukumnya. Jadi bisa membedakan mana hadis, mana Al-Qur'an. Ya itu salah satu ya di antara yang saya pikirkan dan saya teliti, oh rupanya bisa jadi begitu. Dan itu memang sesuatu yang jadikan ijtihad ya oleh para ulama kita dahulu kala, dan memang benar. Saya di SD ya bahkan di madrasah saat itu mempelajari hukum tilawah langsung. Bahkan tatkala masuk bab hukum di pesantren itu ya kita apa namanya tidur aja udah paham karena materinya hampir sama dengan apa yang diajarkan di madrasah, kecuali bab sifat. Memang kami harus menghafalkan, kami harus benar-benar memahami. Tapi bab hukum kami udah di luar, nyangkut banget ya di kepala kita. Kayak gitu. Nggak bisa hilang lah bahasanya. Karena kami dulu metodenya dihafalin. Di belakang papan tulis kami membacakan. Izhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Aha, aha, ghaha. Maka bacanya jelas. Contohnya man amana. Kayak gitu. Kalau dalam metode zaman sekarang ini yang memakai hafalan kayak gitu adalah metode ummi, teman-teman. Nah, itu sekitar prolog untuk pembahasan ahkam at-tilawah. Jadi saya akan bahas ahkam at-tilawah ini dibagi ya dengan berbagai macam bab. Yang pertama adalah tentang nun sakinah dan tanwin, nun sukun dan tanwin. Di sana ada namanya izhar, ya ada 4 hukum. Yang pertama adalah izhar, dikatakan oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri, ya, linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhut tabyini. Jadi ada 4 hukum. Fal awwalul izhar, ya, kemudian selanjutnya wasani idgham, kemudian selanjutnya wasalis iqlab, kemudian selanjutnya warabiul ikhfa. Jadi ada 4 hukum.
Yang pertama dibaca idhar atau yang dikenal dengan idhar halqi karena berhubungan dengan huruf yang 6. Kemudian yang kedua adalah idgham dengan 2 pembagiannya, ya. Ismun yudghama, yang pertama adalah idgham yang diberikan gunnah, ya, bi gunnatin biyan mu'ulima. Kemudian yang kedua adalah bi ghairi gunnah. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu bab iklab, ya, saat nun, ya, atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba maka diganti miman bi gunnah. Nah, catatannya di sini teman-teman sekalian, idhar nunnya dibaca jelas, sedangkan idgham dimasukkan nun sukunnya atau tanwin kepada huruf yarmuluna. Sedangkan iklab di sini diganti bunyi suara nun sukunnya ke huruf mim. Namun hati-hati, di sini Ibnu Jazari di sini ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan ya miman bi gunnatin ma'al ikhfa. Jadi diganti huruf mim, diberikan gunnah, artinya ditahan, ma'al ikhfa, dan disamarkan. Mimnya artinya disamarkan, dan pendapat yang lebih kuat adalah membacanya dengan furjah baina syafatan, artinya merenggangkan 2 bibir. Kalau mim dengan sempurna rapat, ya, mim ba'di, ya, di sini Syekh, ya, Sulaiman sudah mengisyaratkan. Maksudnya apa? Disamarkan mim ba'di. Dan di situ istilahnya disebut dengan furjah. Dan pendapat ini yang lebih kuat, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Aiman Rusdi selama 20 tahun ya lamanya dahulu beliau mengajarkan, ya, cara baca iklab adalah dirapatkan. Namun setelah beliau melakukan safari dakwah, ya, belajar kemudian mengajarkan, ya, selama 20 tahun setelahnya beliau kemudian mengetahui bahwa dirapatkan, yaitu itbaq baina syafatain merupakan ijtihad, sedangkan furjah merenggangkan bibir merupakan sanad, ya, ijazah. Jadi periwayatan sanad, begitu ya kurang lebihnya. Jadi bacanya yang lebih kuat adalah dengan furjah. Bagaimana kalau ada orang yang masih merapatkan? Silakan. Namun ini tidak kuat pendapatnya. Ahsan dijadikan sebagai furjah, jangan dirapatkan bibirnya. Baik, karena kalau dirapatkan bibir, karena nanti kalau dijadikan apa namanya pembahasan, sebentar, ya. Jadi kalau dibahas nanti kalau dirapatkan mana dalilnya kita akan bingung, karena di sini ada kata ikhfa. Dan hukum yang keempat adalah ikhfa, warabiul ikhfa. Pada hurufnya dan di ikhfa ini kita jelaskan waktu itu ada 2 cara baca untuk mendengungkan ikhfa. Yang pertama adalah ya bacanya menyerupai ang. Kemudian yang kedua cara baca ikhfa adalah memberikan atau mengucapkan ang dulu, ya, kemudian mempersiapkan huruf setelahnya. Jadi mempersiapkan huruf setelahnya apa? Kalau dia huruf tebal maka ya angnya itu menjadi tebal. Kalau dia huruf tipis angnya menjadi tipis. Baik. Jadi jangan langsung memberikan huruf, ya, maksudnya makhrajnya langsung. Ini kesalahan yang fatal. Banyak sekali di beberapa majelis ketika para asatid dan asatid wal asatidahnya ya mentahsinkan bacaan, yang saya dengar adalah mereka ya ketika ikhfa ini terutama di huruf ta, ya, dal, ta, kayak gitu, membacanya langsung dijadikan apa namanya dengungnya itu langsung ke makhraj, ya. Contohnya an langsung, ya, ujung lidahnya ditempelkan ke gusi, an gitu, anta, ya. Kemudian daknya inda, bacanya gitu, inda. Jadi kayak izhar tapi ditahan. Ini salah, bukan. Caranya bukan gitu. Jadi disamarkan, ya. Ing baru diletakkan di makhrajnya. Ingda, anta gitu. Ang gitu. Anta, jangan an. Jadi jangan langsung ditaruh di makhrajnya, teman-teman sekalian. Kalau ditaruh di makhrajnya, di ta dengan da, ini akan membingungkan, ya, bahkan bisa sampai kesalahan khafi, ya. Terus istilah ada yang namanya ustadz, ya, ikhfa aqrab, ikhfa ausat.
ya kemudian ada ikhfa ab'ad. Itu bagaimana? Taib. Hal tersebut sudah saya jelaskan bahwa di kami dahulu ketika belajar, bahkan saya sudah tanyakan ke beberapa orang masyayikh, mereka tidak mengenal itu. Ya, mereka tidak mengenal istilah itu. Allah alam, mungkin itu istihad ya dalam satu buku ya, dan sumbernya juga tidak tahu. Ya, poinnya adalah tasahul. Nggak usah terlalu memperdetail, malah akan memperumit pemahaman. Cukup ya simple. Makanya pengajaran para masyayikh ya ketika belum ada banyak buku, mereka itu cukup bertalaki kepada ustadz. Ya, mereka kalau belajar nggak pernah nanya pakai buku apa kami untuk mengulang pelajaran. Enggak. Mereka itu tatkala belajar nih min da'ab al ulama, kebiasaan para ulama mereka ketika belajar ya, itu mereka menulis langsung apa yang dijabarkan oleh syekhnya. Jadi nggak nanya bukunya apa. Kami ingin mempelajari. Kayak gitu. Seakan-akan dia pengen menjadi syekhnya nanti. Ya, makanya ini banyak metode belajar sekarang itu keliru teman-teman sekalian. Kalau kita kembali bagaimana metode para salafus saleh terdahulu, ya mereka menulis apa yang disyarahkan, menulis apa yang disampaikan oleh syekhnya. Ini adab ya, dan ini merupakan tata cara belajar yang paling baik. Jadi bukan hanya sumbernya dari mana Ustaz. Ya kalau Ustaz ya duduk mengajarkan ilmu, ya sudah pasti dia memiliki sumber. Namun memang boleh kita bertanya sumber. Kayak gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Namun lebih ahsan ya, nggak usah kita beli buku. Oh, saya pakai buku metode A, metode B. Akhirnya kita beli misalkan. Bandingin, bingung nanti. Ini. Udah cukup apa yang udah dijabarkan ustadznya, itulah ilmu. Dan itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih ya ustadznya misalkan memiliki sanad, ustadznya memiliki periwayatan ijazah. Ya, bahkan itu hal tersebut pastinya akan bisa lebih dipertanggungjawabkan keilmuannya. Dalam hal apa saja? Akidah kayak itu. Jadi kalau kita misalkan belajar tentang akidah, tanya ustadznya, dulu ustadz udah belajar akidah ini gimana dulu? Apakah cuma sekedar baca kemudian menyampaikan? Gitu. Tanya ustadz punya sanad nggak tentang akidah kitab tauhid atau qawaidul arba atau akidah Islam atau akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya kalau hanya sekedar untuk membaca Al-Quran saja, maka akan maksudnya membaca saja, maka keilmuannya tentunya tidak akan baik, ya tidak akan kuat. Sebentar. Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan ya. Jadi berkaitan tentang tadi masuk nun sakinah dan tanwin ya. Di ikhfa. Jadi hati-hati cara baca ikhfa. Ya di sini simpelnya adalah diserupakan eng, kemudian mempersiapkan huruf setelahnya. Kalau dia jadi diserupakan dulu, jangan langsung, oke? Jangan langsung anta, inda, jangan disamarkan dulu. Ya inda, anta. Nah, cara baca nun sakinahnya disamarkan, catatan, bukan dijadikan mendekat apa namanya? Nunnya itu masuk ke dalam huruf yang akan disebutkan setelahnya, bukan. Tapi disamarkan bunyi n-nya, ya bunyi n-nya, kemudian disiapkan huruf setelahnya. Cara bacanya begitu. Istilah aqrab, ausat, ab'ad tinggalkan. Baik? Karena itu akan mempersulit. Tapi kalau kita sekedar tahu, tafadhal ya kita baca sebagaimana tadi saya jelaskan, biar kita tahu bedanya. Oh ini agak rumit kayaknya pemahaman. Dan setiap guru pastinya ingin memberikan pemahaman yang simple, yang bisa langsung dipahami oleh audiensnya atau oleh jamaahnya. Begitu teman-teman sekalian. Tapi selanjutnya di hukum tilawah ada bab gunnah. Ya, nun tasjid dan mim tasjid. Ini catatan ya, ada di satu buku saya baca memasukkan gunnah ini bukan hukum, tapi gunnah ini sifat.
Ya, ini wallahu alam bisawab, istihadnya dari mana. Namun gunnah, ya, nun tasydid dan mim tasydid adalah sebagai sumber hukum, bukan sifat. Karena berkaitan dengan nun sukun bertemu dengan nun, kemudian dijadikan satu di tasydid. Mim sukun bertemu dengan mim dijadikan satu, kemudian di tasydid. Kayak gitu. Makanya Syekh Sulaiman mengatakan wa gunna miman thumma nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Ini sebagai catatan ya teman-teman sekalian. Seperti itu. Jadi perhatikan bahwa gunnah bukan sifat ya, tapi hukum. Jadi bacanya bagaimana? Ditahan. Di mana? Di hidung. Ya wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Inna amma gitu ya. Inna amma, cara bacanya begitu. Kemudian selanjutnya bab mim sakinah ya. Di bab mim sukun, ini bab yang ketiga di ahkam at-tilawah, ada beberapa hukum ya, ada 3 hukum. Wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifin layyinatin lidil hija. Artinya adalah mim ya memiliki 3 hukum. Yang pertama adalah ikhfaun, idghamun wa izharun faqat. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi atau mislaini, dan yang ketiga adalah idhar. Nah, kebalikan dari iklab di ikhfa ini, di ikhfa syafawi ini penamaan. Hati-hati, ini penamaan ya. Bukan mimnya kemudian diikhfakan, bukan. Ini penamaan. Ya, wasamihi syafwiyah. Nah, ini dalilnya, wasamihi syafwiyah. Dan ini dinamakan syafwiyah lil qurra'i. 2 bibir. Mim dengan ba, mim sukun bertemu dengan ba, artinya apa? Kamilah, dirapatkan. Jadi bukan ini ikhfa syafawi, maksudnya mimnya dijadikan ikhfa. Jadi kalau baca ikhfa syafawi ulama ittifaq tidak ada perbedaan cara baca. Ini yang saya dapatkan. Oh ada itu ikhtilaf, mungkin itu mengambil jalur hati-hati. Tafadhol boleh ya seorang ustadz untuk mengambil jalur hati-hati. Namun ya, yang saya dapati tidak ada namanya ikhtilaf dalam penyebutan ikhfa asy-syafawi ya. Walaupun ada yang mengatakan, namun saya belum mendapati sumbernya. Jadi cara baca ikhfa syafawi dirapatkan, mim ketemu dengan mim, mim ketemu dengan ba. Baik, kemudian ada yang namanya idgham, sama juga mim ketemu dengan mim, rapat. Dan kemudian idhar syafawi pada hurufnya yang 26. Karena mim sama ba sudah diambil, sisa yang 26 huruf, mim ketemu dengan ba, ini cara bacanya disesuaikan. Artinya cara bacanya dijelaskan mimnya. Alhamdu gitu ya. Hamdu, an'amta. Jadi dirapatkan kemudian ucapkan huruf selanjutnya tanpa ditahan. Baik, kita akan melanjutkan lagi habis ini karena udah selesai ininya, time-nya. Ya, sekitar ada waktu 6 menit. Semoga selesai teman-teman ya. Nanti kalau misalkan mati lagi Zoom-nya, silakan nanti teman-teman masuk kembali. Baik. Selanjutnya saya akan membahas di bab Al-Qamariyah dengan Al-Syamsiyah. Di hukum al, apabila bertemu huruf hijaiyah ada 2 cara baca. Yang pertama dijelaskan al-nya pada kata ibgi hajjaka waqaf aqimah. Kemudian yang kedua adalah asyamsiyah pada al ketemu dengan huruf tibsum masirrahman tabuz difdani'am da'su adhannin zur syarifanil karam. Jadi asyamsiyah, al-qamariyah. Jadi ada bacanya cara 2 gitu ya. Yang pertama dijelaskan al-nya, yang kedua dimasukkan al-nya ke huruf setelahnya. Baik. Kemudian ya saya percepat di bab idgham ada 2 cara baca. Ini yang saya buat catatan di idgham ini. Perhatikan ada idgham muttamatsilain, idgham muttaqaribain, dan idgham mutajanisain. Aslul idgham, perhatikan ini kaidah. Aslul idgham idhar. Jadi asal idgham bab ini muttamatsilain, mutajanisain, dan muttaqaribain adalah idhar. Aslinya begitu. Dikecualikan pada huruf-huruf tertentu. Misalkan karena sifatnya sama, ya makhrajnya sama digabungin.
idrib bi'asaka. Bacanya bukan idrib bi'asaka. Oke. Kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisain. Ya. Makhrajnya di sini mutajanisain, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Perhatikan, so zasa makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Namun dalam keadaan tertentu apabila mereka berdekatan tidak dibaca idgham. Ya, hanya pada huruf tertentu. Oke, di mutajanisain. Ini buat catatan biar kita nggak bingung ini. Oh iya juga ya. Ini makhrajnya sama berdekatan tapi kenapa nggak diidgham? Harusnya diidgham. Begitu ya. Jadi makhrajnya berbeda gitu ya, sifatnya makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Ini mutajanisain. Itu pada huruf tertentu seperti to sama ta, ta sama dal, dha sama za, sa sama za, kayak gitu. Kemudian mim sama ba. Mim sama waw harusnya diidghamkan, alaihim wala. Ini kan satu makhraj. Beda sifatnya, harusnya kan diidghamkan kan? Alaihim wala, mim sama waw. Tapi kenapa nggak diidghamkan? Nah gitu. Makanya aslul fi idgham idharon. Jadi baca idgham itu asalnya idhar. Ya illa harfin muayyanah. Kecuali pada huruf-huruf yang ditentukan. Kecuali pada huruf-huruf tertentu. Oke, jadi biar kita nggak bingung. Ya cara bacanya gimana nih? Nah makanya dihafalkan ada sekitar 10 huruf atau 10 keadaan. To ketemu dengan ta, dal ketemu dengan to, ta ketemu dengan to, kemudian za ketemu dengan zo, sa ketemu dengan za, gitu ya. Kemudian terakhir adalah mim ketemu dengan ba atau ba ketemu dengan mim. Ya irkam ma'ana contohnya. Irkam ma'ana. Bacanya bukan irkab ma'ana tapi irkam ma'ana. Oke? Biar kita tidak salah paham. Begitupun nah, mutaqaribain yang berdekatan makhrajnya yaitu apa? Qaf sama kaf, kemudian lam sama ra. Ya, itu saja. Selainnya tidak. A sama ha kan berdekatan Ustaz. Makhrajnya sama-sama di tenggorokan. Kenapa ini nggak diidghamkan ya? Ahad contohnya kan kul huwallahu ha ketemu dengan a ketemu dengan ha. Kenapa nggak diidghamkan? Baik. Maka jawabannya adalah aslul idgham izharan. Jadi asal dari idgham itu adalah izhar kecuali pada huruf-huruf yang ditentukan. Oke? Dan huruf ini harus kita pahami dan insya Allah nggak banyak kok ya huruf-hurufnya. Jadi gampang buat diingat. Ya qaf sama kaf, lam sama ra aja. Baik. Ini penjelasan tentang dan catatan di bab idgham. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mendengarkan kajian ulang bab idgham ini min awal ila akhir di kajian Al-Futuhah atau nanti tunggu pada video-video setelahnya saya akan buat ya beberapa video berkaitan dengan hukum tajwid. Baik. Insya Allah nanti saya akan upload di YouTube saya pribadi. Untuk kajian kita bisa teman-teman tonton ulang di Al-Futuhah ya channel. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian di bab mat. Di bab mat ya dibagi menjadi dua, ada mat asli, ada mat far'i. Di mat asli ya dengan teman-temannya yang bacanya 2 harokat, yaitu di mat iwat li tanwin ya dobhan dobha, kemudian mat tamkin pada beberapa teman-teman ya banyak sekali nih sebenarnya penjelasan di mat tamkin. Bahwa ini adalah cara bacanya 2 lah intinya. Ada beberapa catatan yang harusnya dibaca mat namun tidak dibaca mat di mat tamkin ya. Kemudian huyyitum contohnya ya ummiyina. Kemudian yang terakhir adalah di mat silah sugro atau mat silah qasirah. Ya contohnya lahu ma fis samawati, ha domir sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat, setelahnya bukan hamzah atau tandanya dengan hak kebalik ya menjadi huruf 6 ya domahnya jadi domah huruf 6 atau ada waw kecil di bawahnya domahnya domah biasa tergantung mushaf yang digunakan. Baik. Ini adalah mat asli. Kemudian mat far'i. Mat far'i kita belum jabarkan secara tuntas ya, namun kita sampai pada pembahasan terakhir aja dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya. Kalau nanti ada tambahan kelas di bulan Ramadan saya akan segera informasikan.
atau mungkin nanti kalau tidak ada kelas kita akan lanjutkan insyaallah ba'da Ramadan untuk menyelesaikan bab mat far'i. Tapi sedikit prolog tentang bab mat far'i, teman-teman sekalian. Mat far'i adalah mat yang asalnya seperti mat asli, tidak ada tambahan. Namun ya mat far'i ini adalah bentuk kreasi ya, bentuk pengembangan daripada mat asli. Ya, disebabkan karena hamzah dan disebabkan karena sukun. Jadi ada mat setelahnya hamzah. Ada mat ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau ada huruf sukun. Contohnya haq. Nah, itu bacanya jadi lebih panjang ya. Berbeda dengan mat asli. Di sini ada beberapa pembagiannya karena sebab hamzah dan karena sebab sukun. Ya, karena sebab hamzah di sana ada ya mat wajib, mat jais, mat badal, mat silah kubro gitu kan. Kemudian satu lagi adalah mat farqu ya. Allah contohnya ya. Az-zakaraini yaitu namanya mat farqu. Kemudian karena sebab sukun ada dua, ada mat arid ya, mat arid disukun karena sebab sukun yang hasilnya huruf hidup kemudian disukunkan, ada arid disukun muslimina jadi muslimin, kemudian arid lilin ya aslinya Quraisyin jadi Quraisy, dan terakhir adalah mat lazim ya. Mat lazim ada 4, mat lazim musaqqal kilmi, musaqqal harfi ya, mukhaffaf kilmi, mukhaffaf harfi. Dan selesai pembahasan kita mengenai ahkam at-tilawah. Walaupun belum semuanya mat far'i, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, sebentar lagi Zoom-nya berakhir. Ya, mungkin nanti kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan, tafadhol yang mau bertanya, dan nanti ya kita tutup kajian ini ya, tanpa ada ini ya, tes tilawah. Baik, ini hanya sekedar murojaah aja selama 2 pertemuan kemarin dengan hari ini. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan yang tadi dijabarkan ya min awal ila akhir dari 2 pertemuan kita tentang ilmu tajwid, yaitu pembahasan tentang sifat dan juga tentang ahkam at-tilawah. Baik, teman-teman semuanya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol ya, bisa diketik pertanyaannya dan nanti dibacakan atau bisa bertanya secara langsung. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host untuk memimpin pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, syukron kepada Ustadz Jailani atas materi yang disampaikan. Mungkin dari partisipan ada yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau bertanya secara langsung melalui open mic. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam akhina. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair, tamam. Semoga antum juga ya. Amin. Sehat. Ini Ustaz, Ana mau bertanya. Sebenarnya dulu mungkin ada yang sempat menanyakan, tapi Ana mau tanya kembali. Kalau kita sholat sirriyah kan suaranya nggak keluar kan? Suaranya kecil saja, sholat sir. Nah, apakah memang ada beberapa huruf yang tidak sempurna pembacaannya ketika kita sholat sirriyah karena sifatnya mungkin tidak bisa tidak bisa ditunaikan, sifatnya tidak bisa diadakan, atau mungkin hukumnya kurang sempurna? Apakah memang kemungkinan ada seperti itu Ustaz? Dan kalau memang kemungkinan ada, bagaimana hukumnya dalam sholat Ustaz? Apakah sholat menjadi tidak sah kalau misalnya adalah salah satu huruf yang tidak sempurna Ustaz? Alhamdulillah, na'am. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, Khinawi. Pertanyaan ini pernah memang ditanyakan saat itu. Artinya gitu, apakah sholat sirriyah dengan sholat jahriyah cara baca Al-Qur'annya sama gitu kan? Kalau kita baca sholat jahriyah kan tentunya harus
memperhatikan sifatnya, makhrajnya, hukum bacanya, begitu kan? Itu kalau sholat jahriyah, karena imam memperdengarkan bacaan kepada makmum. Nah, di antara faedah seseorang imam membacakan Al-Quran ya kepada makmum adalah agar makmumnya itu mengambil istifadah, mengambil manfaat dari bacaan imam. Taib, itu salah satu di antara keutamaan ya atau faedahnya salat jahriyah yang dimana bacaannya itu dikeraskan. Dan makanya untuk menunjuk imam juga nggak boleh sembarangan ditunjuk imamnya, begitu. Nah, kemudian apakah sholat sirriyah pun demikian, kita harus membacanya dengan bacaan sebagaimana bacaan sholat jahriyah? Nah, di sini ada pendapat yang memang membacanya sama seperti sholat jahriyah, kayak gitu. Namun ada pendapat yang, dan ini yang saya ambil ya, ketika sholat sirriyah itu tidak harus membacanya sebagaimana seperti kita baca sholat jahriyah. Artinya cara baca Qur'annya tidak sama. Ya, kalau sholat sirriyah misalkan bacanya cepat begitu ya, sholat jahriyah bacanya lambat, maka nggak jadi masalah karena nggak ada istifadah yang diambil daripada makmum di belakang, kayak gitu. Kemudian pendapat yang mengambil dua-duanya harus menggunakan tajwid ya, baik itu dari makhraj, sifat ataupun tilawah, tafadhol, dibolehkan juga ya, dibolehkan juga kayak gitu. Dan ini tidak jadi masalah ya, tidak menjadi sebuah permasalahan. Terus Pak Ustadz gimana? Kadang kalau kita baca sholat sirriyah itu biasanya ada huruf-huruf yang mungkin tidak sempurna dan lain sebagainya. Statusnya bagaimana? Dan itu makanya perhatikan makhraj dan sifatnya itu yang utama. Ya, makhraj yang sifatnya itu yang utama. Karena makhraj dan sifat ini yang menjadikan huruf tersebut bisa menjadi kesalahan jali, kesalahan yang nampak. Adapun misalkan panjang mat yang harusnya panjang banget dibacanya pendek, itu kesalahan khafi. Ya, kemudian ada huruf yang harusnya dibacanya ditahan namun tidak ditahan ya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, kayak gitu. Maka ini masuknya adalah kesalahan khafi kayak gitu. Jadi tidak terlalu fatal kayak gitu ya. Nah, tentunya teman-teman sekalian ini ya dibacakan saat dalam keadaan sholat jahriyah, itu harus ya diberikan makhrajnya, sifatnya, kemudian ahkam tilawahnya, bahkan waqaf dari tidaknya pun harus sempurna. Ya, saat sholat jahriyah. Adapun sholat sirriyah tidak, ya tidak harus menggunakan terutama ahkam tilawahnya ya. Demikian yang bisa saya jawab, Akhina Awi. Adapun kesalahannya dilihat dari kesalahan jali atau kesalahan khafi. Yang pasti adalah tidak sampai membatalkan sholat kita, ya. Karena batalnya sholat ketika rukunnya hilang, ya, bukan rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang bisa ditambahkan dengan sujud sahwi atau pahalanya yang mungkin berkurang, gitu ya. Namun kalau sampai batal, kalau rukun sholatnya hilang, itu baru sholatnya batal atau sholatnya tidak sah, gitu ya. Barakallahu fiik. Semoga terjawab. Nah, Ustaz. Ada lagi mau ditanyakan? Naam, tafadhal. Kalau dari anak itu saja Ustaz. Soalnya biasa kalau sholat sir itu kadang huruf go-nya yang susah susah disempurnakan. Gampang ya, ghairil maghdubi alaihim. Sir ya, itu bukan berarti Ustaz. sholatnya dalam hati. Bukan berarti ya, bacanya dalam hati ya, bacanya dilirihkan aja.
Dan panjangnya pasti beda kan. Sholat dengan jahriyah dengan sirriyah. Sama-sama sholat 4 rakaat, isya dengan zuhur, cepatan mana? Tentu ya cepatan zuhur. Dan ini saya rasa banyak diambil oleh para ya asatidz, bahkan para masyayikh, yang dimana ketika sholat sirriyah tidak membacanya sebagaimana sholat jahriyah. Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Akhirnya Tajuddin. Tafadhal. Baik, mungkin pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri kajian pada malam hari ini. Langsung saja dari Ustadz, mungkin ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhal. Alhamdulillah, 2 menit saya ingin sampaikan nasihat dan pesan. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan juga akhwati fillah al-ahibba. Dalam membaca Al-Qur'an, ya, tentunya tidak sebagaimana kita berbicara bahasa Arab. Di sana ada hak huruf dan mustahak huruf yang harus kita berikan. Karena ya Al-Quran ini tidak diturunkan dengan bahasa yang memang semua itu harus mengikuti Al-Quran. Tidak. Buktinya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, ya, 7 dialek, ya, 7 dialek cara membaca, cara bertalafuznya bangsa Arab saat itu. Ada yang bacanya ya misalkan lam alif, enggak ada yang bacanya al, bacanya la, sabbihisma rabbikal a'la. Dan makanya ketika diturunkan Al-Qur'an ini, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka mempelajarinya lagi. Ya, mereka sering mendengar kata-kata bahasa Arab. Mereka mempelajarinya kembali. Jadi salah orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an ini khusus diturunkan untuk orang Arab aja. Kata siapa? Orang Arab pun mereka mempelajari cara baca Quran kembali. Ya. Mungkin bahasanya bahasa Arab. Namun cara baca Al-Quran tidak sebagaimana berbahasa Arab. Ini harus jadi catatan. Karena akan muncul fitnah yang demikian. Dan kita harus bisa menjawabnya ya dengan tangan kita atau dengan lisan kita sebagai seorang pengajar Al-Quran atau guru Al-Quran. Teman-teman sekalian, di bulan Sya'ban, ya sebentar lagi bulan Ramadan, yuk semarakan kembali tilawatil Quran, semarakan kembali hataman Quran di setiap masjid yang biasanya pada tahun lalu, tahun demi tahun ya, atau 2 tahun belakangan ini mungkin masjid sudah tidak lagi ramai gitu kan. Ramadan kemarin dan Ramadan sebelumnya apalagi kan. Dan alhamdulillah tahun ini ya kita berdoa semoga normal ya sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum datangnya virus corona ya. Jadi teman-teman sekalian, hatamkan Quran karena Allah SWT mengatakan kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu mereka bertobat kepada Allah, mereka menjaga agama Allah, maka akan turun kepadanya barokati minas sama. Ya, di surah Al-A'raf ya. Maka Allah akan turunkan keberkahan. Ya, makanya Ramadan mubarak bukan hanya sebagai semboyan, tapi juga ya sebagai realisasi yang Allah berikan untuk kita dan hadiah yang diberikan oleh Allah untuk negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap di murojaah materi pembelajarannya. Jangan lupa untuk terus mentilawahkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Syukur-syukur bisa mengajarkan Al-Quran kepada teman kita, kerabat kita, anak-anak kita, ataupun anak didik kita. Barakallahu fikum. Demikian saya meminta maaf apabila ada kekurangan selama kita belajar dari Ramadan ke Ramadan ya saat ini, Ramadan sebelumnya. Semoga Allah SWT ampuni kekurangan kita, kesalahan kita, dan Allah tambahkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, dan Allah berikan keberkahan rizki dan keberkahan hidup untuk kita. Barakallahu fikum jami'an. Kita bertemu lagi insya Allah pada kajian yang akan datang. Dan terakhir pada pertemuan besok insya Allah ada kajian bahasa Arab.
sebagai penutupan di buku Arabiyatul Nasyiin. Kita bahas selesai dan nanti pada Ramadan kita murojaah yang min awal ila akhir pada setiap dialog ya, hiwar dan juga kisahnya insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Saya akhiri pertemuan ini dengan membaca doa ya, dengan membaca alhamdulillah dan juga menutupnya dengan salam. Bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kajian ditutup ya nanti oleh khasnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron atas penyampaian materi sekaligus pesan atau nasihat dari Ustadz pada malam hari ini. Semoga materi apa yang kita dapat tadi jadi berkah bagi kita semua. Amin. Sekian kajian tahsin malam ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.